Sahabat kalimatnya cuma gini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba lihat, panjangan siapa ucapannya? Panjangan kita kan? Sahabatnya cuma sedikit, Ibrahim lebih sedikit lagi, hasbi Allah, segitu doang. Kita rame, oh jangan cuma hasbi Allah, tambahin dong, jangan terlalu irit-irit dalam berzikir. Rame aja di broadcast soal panjang pendeknya zikir, tapi dua-duanya gak powerful, gak ngaruh. Yang bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil sama aja. Yang bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, diulang 33 kali, tapi gak ngaruh. Kenapa? Karena gak jujur. Hanya fasih di lisan, tetapi tidak fasih di hati. Harusnya kayak Imam Hasan Al-Basri, begitu dia katakan demikian, doanya langsung berubah. Termasuk doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik. Selama apa sih Allah kasih kita ganti? Di situ kita bisa mengukur keimanan kita. Kalau begitu kita berdoa langsung dapat ganti, itu imannya ajaib tuh. Kalau kita berdoa tunggu gantinya sebulan kemudian, itu imannya standar. Kalau kita udah berdoa tapi nggak diganti-ganti, berarti kita bermasalah, nggak yakin-yakin amat sama Allah. Pengen nggak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja nggak berani ya, karena kita nggak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita nggak berani karena menganggap itu nggak realistis. Masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, kalau kita bilang nggak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun? Masalahnya kita nggak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abracadabra. Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah seutuh-utuhnya. Masih ingat juga dengan kisah seorang bapak datang kepada Rasulullah curhat dan minta tolong. Dia bilang, ya Rasulullah, putra saya ditawan oleh musuh dan mereka meminta tebusan 100 dinar. Kalau saya nggak ngasih uang 100 dinar, putra saya akan dipenggal, akan dibunuh ya Rasulullah. Sedangkan saya orang miskin. Jangankan 100 dinar, 100 dinar itu mungkin sekarang sekitar 250 juta. Mahal. Saya nggak punya uang sebesar itu ya Rasulullah. Untuk makan aja susah. Terus gimana ini ya Rasul? Waktu itu Rasulullah juga nggak punya apa-apa untuk diberi. Sahabat-sahabat banyak yang keluar negeri untuk berdakwah, sehingga orang-orang kaya kayak Utsman, Abdurrahman lagi nggak ada. Terus nolongnya gimana nih? Nabi kasih satu zikir. Kata Nabi, Pak, banyak-banyak mengatakan la haula wala quwata illa billah. Bapak percaya? Oh percaya ya Rasulullah. Pulang dia tuh. Coba kalau kita digituin, ya insya Allah ya Rasul. Tapi duitnya gimana Rasul? Tetap aja kan? Udah minta zikir, minta duit. Yang konkret dong Rasul kalau kasih zikir, kalau kasih solusi. Zikir itu solusi paling konkret. Justru yang lain itu nggak konkret. Yang lain itu Allah tunjukkan kepada kita karena Allah sayang kepada kita. Allah tahu iman kita lemah. Kalau seandainya Allah mau memberikan kepada kita keajaiban menurut iman, mungkin kita nggak dapat apa-apa dalam hidup. Akhirnya Allah berilah kita pertolongan, jalan keluar. Cuman butuh waktu, karena iman kita juga butuh waktu. Kita taubat aja butuh waktu, ya. Untuk hijrah aja butuh waktu. Untuk taubat butuh waktu. Mau sholat aja minta tambahan waktu. Udah azan, jangan sekarang deh, ntar lagi. Gimana kita mau dapat pertolongan Allah yang sekarang? Fair gak sih kalau Allah mengatakan, oh bentar lagi ya hambaku, orang kamu juga barusan sholatnya juga bentar lagi. Allah kasih tuh. Begitu Nabi bilang, ucapkan banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Dia yakin langsung mengatakan, oh ya insya Allah, yakin gitu akan terjadi keajaiban. Bukan ya ada Utsman gak Rasul? Enggak. Abdurrahman bin Auf rumahnya di mana ya? Enggak nanya-nanya orang kaya. Udah aja yakin. Pulang dia tuh. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula. Artinya apa? Tidak ada daya dan upaya dari makhluk. Allah lah yang maha kuasa. Pulang ke rumah, istrinya nungguin. Pak, gimana? Udah ketemu Rasulullah. Dapat solusinya, dapat uang pinjaman dari siapa? Enggak. Terus gimana? Nabi ngasih kita solusi yang lebih baik daripada itu. Apa? Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Istrinya enggak protes, langsung bilang, oh ya, langsung la haula wala quwata illa billah. Berdua tuh la haula wala quwata illa billah. Enggak ada ya kirain duit 100 dinar. Enggak sama sekali, yakin. Begitu malam, sepanjang siang mereka la haula wala quwata illa billah, malam hari tiba-tiba putranya pulang.
nggak sendiri, bawa ternak, bawa kambing banyak tuh, domba dibawa, ada ratusan ekor domba dia bawa pulang. Di luar, wah rame apa nih apa? Ada domba, siapa? Oh, putra kita, Masya Allah. Pelukan, kangen gitu ya. Kamu gimana bisa selamat? Kata putranya, wahai ayah, ada keajaiban. Tadi, tiba-tiba, ketika saya sedang diikat dan besok mau dipenggal, pengawal-pengawal saya itu tiba-tiba pada ngantuk, tertidur, dan tiba-tiba ikatan saya menjadi longgar, sehingga saya bisa melepaskan diri. Dan bahkan ketika saya mau pergi, saya kepikiran, kenapa saya nggak bawa domba-domba aja sebagai ghanimah? Domba 100 ekor, kira-kira berisik nggak sih? 100 ekor domba berisik nggak? Berisik kan? Berisik banget kan? Tapi seberisik itu, orang yang ngawal dia tuh nggak bangun loh. Allah udah tutup telinga dan penglihatan mereka. Mereka nggak bangun sama sekali di bawah. Dan untuk ngumpulin domba 100 ekor, kira-kira butuh berapa jam? Itu bukan kerjaan yang gampang. Ngumpulin 100 ekor, digiring ke satu arah, udah gitu berisik lagi. Ada yang domba yang lari ke sana, ditarik lagi. Namanya domba kan? Domba-domba yang tersesat gitu deh. Gimana coba? Tapi pengawalnya nggak bangun sama sekali. Sampai ke rumah, pengawalnya mungkin belum bangun, atau mungkin nggak akan bangun lagi kali. Ya, la haula wala quwata illa billah. Baru ayahnya sadar, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan ini orang yang mengatakan ini nggak disebutkan namanya dalam riwayat. Kenapa? Saking nggak terkenalnya. Berarti orang biasa banget. Tapi orang biasa dengan keyakinan yang luar biasa, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Jadi jangan bilang, itu mah Umar, itu mah Utsman, itu mah Abu Bakar. Ini nggak ada namanya malah. Cuma disebut ja'a rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Gitu doang. Tapi Allah tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Kenapa? Imannya. La haula wala quwata illa billah. Sehingga anaknya datang membawa domba, jadi kaya raya. Ceramah tersebut membahas tentang kekuatan dan keikhlasan dalam berdoa kepada Allah. Ditekankan bahwa penting untuk berdoa dengan penuh keyakinan dan ketulusan, bukan sekedar ucapan tanpa penghayatan. Contoh yang diberikan adalah kisah seorang bapak yang meminta solusi kepada Rasulullah untuk menyelamatkan anaknya yang ditawan. Rasulullah menyarankan untuk banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Dengan keyakinan dan keikhlasan dalam zikir ini, keajaiban terjadi. Anaknya berhasil melarikan diri dan pulang dengan membawa domba. Ini menunjukkan bahwa iman yang kuat dan doa yang tulus dapat mendatangkan pertolongan Allah dalam situasi sulit.